Oke, baik. Selamat siang semuanya. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang memanfaatkan Jamboard untuk membuat mind map, bahkan juga untuk pembelajaran kolaboratif juga bisa gitu. Tapi di sini bisa khusus nanti untuk buat mind map dan juga media pembelajaran untuk anak-anak gitu. Nah, yang pertama kita login dulu email seperti biasa gitu ya, login email misalnya. Kalau ini kan karena saya udah, nah ini rata-rata sebenarnya setiap email sudah ada Jamboardnya gitu, udah login. Nah, ketika kita nanti sudah login, ini yang ada tombol titik 9 gitu ya. Lihat, nah, di sini ada banyak aplikasi Google ya, Google Suite. Nah, perhatikan di sini ada Jamboard ya. Ini seperti papan tulis sebenarnya. Diklik. Setelah diklik, perhatikan ini yang karena punya saya sudah banyak ini ya. Kalau ini. Kemudian klik ini yang tanda plus gitu untuk membuat lembaran yang baru gitu ya, atau file yang baru gitu. Misalnya di sini nanti untuk membuat judul, cara membuat mind map dengan Jamboard. Kalau pada pertemuan sebelumnya kan kita buat ini ya, buat cara membuat mind map melalui Canva gitu ya. Ini menggunakan Jamboard gitu ya. Ini seperti ini ya. Pertama kita lihat dulu fiturnya, lengkapi di sini ya. Jadi ini berwarna-warni. Yang pertama ini sticky note ya. Nah, misalnya kita membuat misalnya contohnya tentang globalisasi gitu ya, globalisasi. Nah, ya, materinya kita mau buat mind map ya. Kemudian bisa juga kita buat apa-apa saja garis besarnya, misalnya bentuk globalisasi ya, bentuk globalisasi ya. Dan kemudian kita buat yang biru lagi, bisa dampak globalisasi ya. Kemudian upaya mengatasi globalisasi. Oke. Nah, dari sini bisa pertama mungkin buat seperti ini. Kemudian nanti ini kan kita jabarkan nih yang 3 poin ini, contohnya membuat mind map-nya ya. Nah, ini bisa di sini ada pilihan, bisa ini tanda panah gitu ya. Nah, ini klik ya, bisa diatur. Oke. Oke, itu kemudian ini juga tadi. Oke ya. Oke. Jadi nanti bisa dijabarkan lagi kan secara sederhana ya, ini juga dibesarkan. Oke, selain itu coba lagi fitur-fitur yang ini. Ini kalau bisa juga untuk kalau misalnya menggunakan teks yang banyak ya, misalnya pengertian globalisasi mau kita jelaskan di sini ya, itu bisa nanti kita. Nah, contohnya globalisasi adalah proses menyatunya segala aktivitas manusia. Oke, ini menjadi satu atau menjadi desa global. Nah, misalnya kan bisa ditambahin. Oke, bisa juga kalau misalnya kita mau insert gambar mau kita masukkan ke sana, bisa kita upload dari komputer kita. Nah, misalnya ini kita contohkan
Nah, ini saya contohkan misalnya salah satu ya. Oke, sebentar. Ini salah satu misalnya globalisasi. Ya. Ya, ini sudah. Nah, ini kan lagi langsung masuk deh. Jadi bisa kita masukkan gambar. Loading. Ya, jadi bisa divariasikan. Ctrl Z. Ya. Bisa diatur posisinya gitu ya. Kemudian bisa juga kita buat kayak nanti ya, ini kalau misalnya apa sih presentasi seperti itu, bisa juga dicoret gitu ya. Kalau ada hal-hal tertentu misalnya mau dicoret ini gitu ya. Nah, bisa kontrol Z. Nah, kalau sudah selesai nanti teman-teman ya, kalau udah misalnya sudah selesai, jadi bisa disimpan gitu. Nah, ini klik yang tanda titik 3 ini, download dia nanti dalam bentuk apa gitu ya. Kalau ini dalam bentuk PDF, kalau ini nanti dalam bentuk gambar gitu ya. Jadi bisa menjadi keterkaitannya nanti main webnya bisa lebih bervariasi. Ini juga bisa divariasikan nanti dengan gambar-gambar yang lain gitu, bisa diatur juga supaya lebih menarik. Biasanya contohnya ini ya, kita set misalnya jadi gambar ya. Ini udah langsung terdownload nih. Ini hasilnya gitu. Jadi bisa main map. Jadi anak-anak sih bisa menggunakan ini juga di rumah masing-masing karena ini gratis gitu ya. Penting punya akun Gmail aja gitu. Jadi ada di Jamboard itu sudah ada langsung di sana. Oke, itu teman-teman tipsnya untuk ini membuat mind map supaya lebih asik dalam pembelajaran khususnya di IPS. Terima kasih.